PPh 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak berupa gaji, upah, honoratorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi. Kalau kita berbicara tentang pajak pasal 21, berarti kita berbicara tentang seluruh penghasilan kita sebagai subjek pajak atau orang pribadi. Nah, di sini ada pemotong pajak pasal 21 atau 26 atau yang berhak dan wajib melakukan pemotongan pajak. Artinya, tidak sembarangan orang yang memotong pajak ini, yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan atau badan. Yang kedua itu cabang, perwakilan atau unit. Ketiga, bendaharawan atau pemegang kas pemerintahan. Keempat, dana pensiun seperti jam sosket dan lain-lain. Kelima, orang pribadi melakukan usaha. Dan keenam yaitu penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja tidak semua memotong PPh pasal 21. Siapa saja yang tidak berhak memotongnya itu satu, kantor perwakilan negara asing, itu, dan kedua, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan ketiga itu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Kalau yang tadi adalah yang melakukan usaha, dan kalau yang berhak yaitu yang melakukan usaha, tetapi yang tidak berhak yang tidak melakukan usaha. Meskipun pemberi kerja tetapi tidak melakukan usaha, dia tidak berhak memotong PPh ini. Jadi sekarang siapa yang menjadi objek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21-nya? Yaitu pegawai tetap. Pegawai tetap. Kemudian yang bukan pegawai itu khususnya sebagai olahragawan, pemain musik, tenaga ahli, dan lain-lain, itu dikenakan pajak jika dia mendapatkan pendapatan secara langsung. Misalnya pas dia mendapatkan pendapatan itu, maka di situ juga pemotongan PPh-nya. Sedangkan pegawai tetap, pemotongan PPh-nya itu dihitung setahun, mulai dari Januari sampai Desember. Penghasilan yang dikenai PPh 21 apa saja itu? Yaitu penghasilan pegawai tetap, baik secara teratur maupun tidak. Dan kedua adalah penghasilan kepada pegawai atau penerima pensiun tetapi secara teratur. Ketiga itu uang pasongan atau uang pensiun. Uang pasongan atau pensiun di mana pembayarannya sekaligus dalam 2 tahun. Jadi itu dikenai pajak. Dan berikutnya adalah imbalan kepada bukan pegawai, seperti peserta kegiatan, kepada Dewan Komisari, mantan pegawai, dan pemeriksa dana dan penarikan dana oleh pensiun. Kemudian perhitungan pajak ini tentunya tergantung pada penghasilan. Di sini ada penghasilannya berupa uang rupiah, uang asing, natural atau kenikmatan. Tadi kita berbicara tentang penghasilan kena pajak. Sekarang kita juga mesti tahu apa saja sih penghasilan yang tidak dikenai pajak. Penghasilan yang tidak dikenai pajak atau PPh 21 itu ada beberapa, yaitu pembayaran manfaat atau satuan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Kedua, iuran pensiun. Ketiga, zakat. Dan keempat, beasiswa dan lain-lainnya. PPh 21 dalam hal ini pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenai PPh setiap masa pajak, tetapi tidak terhitung masa pajak terakhir, di mana di sini memperkirakan penghasilan neto yang diterima selama 1 tahun. Sedangkan yang kedua adalah masa pajak terakhir,
mana ini adalah selisih PPh yang terutang selama 1 tahun dengan PPh yang dipotong pada masa-masa sebelumnya. Masa perolehan pajak kurang dari 12 bulan, ada yang setahun, ada yang disetahunkan, dan ada juga yang tidak disetahunkan. Maksudnya itu apa? Itu jika disetahunkan, wajib pajak atau objek pajak telah meninggal dunia atau telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya, jadi tidak kembali lagi ke Indonesia, maka PPh-nya disetahunkan. Sedangkan yang disetahunkan adalah wajib pajak tetapi yang mulai bekerja pada tahun berjalan dan pindah kerja. Kemudian biaya jabatan dan biaya pensiun biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum yang diperkenankan adalah 6 juta. Dalam hal ini setahun. Lalu bisa kita katakan bahwa ini 500.000 per bulannya. Jadi biaya jabatan ini tidak boleh melebihi 6 juta ya, karena di sini 6 juta itu sudah maksimumnya. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum 2.400.000 per tahunnya, dan sebulannya adalah 200.000. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP sudah ditentukan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan undang-undang, dimana 50.000 untuk wajib pajak, 4.500 itu ditambahkan untuk wajib pajak kawin. Jadi ini ditambahkan ketika wajib pajak telah kawin, dan 4.500 lagi itu ditambahkan untuk setiap anggota keluarga. Minimal anggota keluarga itu adalah 3 orang. Jadi PTKP untuk karyawanti hitungannya yaitu dia kawin, ini hanya untuk diri sendiri. 2, kawin tetapi suaminya belum berpenghasilan, berarti hitungannya itu untuk diri sendiri. Kedua, status bahwa ia sudah kawin tetapi sesuai keterangan tertulis dari pemerintahan daerah setempat seperti kecamatan dikatakan bahwa suami tidak menerima penghasilan. Dan ketiga adalah ditambah lagi tanggungannya 3 orang anggota keluarga. Itu yang 3 orang itu sudah maksimal ya. Dan yang ketiga adalah tidak kawin. Kalau tidak kawin di sini adalah untuk diri sendiri dan ditambah 3 orang tanggungan dalam keluarga, maksimum 3 orang ya. Kemudian tarif pajak. Nah, sesuai dengan PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, tarif pajak dikenai sebesar 5% jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, 15% jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% di atas 250 juta sampai 500 juta. Kemudian 30% jika melebihi 500 juta. Contoh soal PPh 21. Di sini diketahui ada Reto yang bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi dengan gaji 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, terus diketahui juga Reto di sini menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Yang pertanyaannya yaitu hitunglah PPh 21 terutang bulan Januari. Jadi di sini kita akan menghitung dari awal ya, dari penghasilan neto sampai dengan mencari berapa PPh-nya. Yang pertama kita hitung dulu gajinya. Gajinya adalah 5.750.000, kemudian dikurangin. Gajinya harus dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, ini berlaku untuk semua ya.
baik dia pegawai tetap maupun dia memiliki jabatan apapun dalam perusahaan, tetap dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan dikali dengan gaji bruto. Karena Reto tadi membayar yuran 200.000, maka masuk ke pengurangan, kemudian ditambahkan dengan biaya jabatan sebesar 287.500 dan ditambahkan 200.000. Nah, ini nanti akan mengurangi penghasilan bruto. Penghasilan brutonya yaitu 5.750.000 dikurangi dari hasil pengurangan tadi yaitu 487.500, maka memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto selama 1 bulan itu adalah 5.262.500. Setelah itu kita harus cari tahu dulu penghasilan neto dalam 1 tahun dengan cara dikalikan 12 kali penghasilan neto per bulan tadi, maka diperoleh hasilnya yaitu 63.150.000. Jadi sudah dapat nih penghasilan neto 1 tahun. Selanjutnya kita harus mencari PKP-nya dengan cara dikurangi dengan PTKP selama 1 tahun. Untuk wajib pajak pribadi sendiri adalah 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah maka ditambahkan 4.500.000. Dan karena dia belum punya anak, jadi cukup ditambahkan PTKP wajib pajak pribadi dan wajib pajak kawin. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Dan kedua ini ditambahkan jadi 58.500.000. Yang 58.500.000 ini sebagai pengurang dari penghasilan neto. Maka penghasilan neto sebesar 63.500.000 dikurangi dengan 58.500.000 dan hasilnya adalah 4.650.000. Dan ini adalah penghasilan kena pajak. Dan penghasilan kena pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif PPh. Karena ini di bawah 50 juta, maka ini akan dikalikan dengan 5%. 5% kali 4.650.000 hasilnya adalah 232.500. Ini per tahun ya. Kemudian karena yang ditanya adalah bulan Januari, maka tinggal dibagi 12, maka PPh-nya adalah 19.375.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.